Halo semuanya, sama-sama kita ngobrol. Saya Yep. Semi dengan Pastor Yo, kita sama-sama menjadi host siang ini. Jadi kita masing-masing akan bertanya kurang lebih 10 pertanyaan kepada masing-masing yang akan dijawab seputar seputar kehidupan. Jadi apapun itu mungkin. Saya rasa kita lakukan ini karena banyak juga yang tahu kalau Pastor Yo dan keluarga akan segera pindah, bahkan sudah pindah ke Singapura ya. Sekarang lagi berkunjung ke Bandung. Dan seringkali kita pikir kita mengenal seseorang karena kita udah lama tahu dia dan minggu depan juga masih ada, minggu depan juga masih ketemu. Tapi ketika orangnya mungkin sudah pindah ke tempat yang lain, then we start thinking sebenarnya benar-benar kenal nggak sama dia gitu. Dan saya rasa adalah baik juga ya karena ini house talk yang mungkin relevansinya kepada teman-teman yang mungkin berjemaat di FJF Bandung atau untuk Anda yang mau belajar aja dan mendengar tentang kehidupan dan sebagainya. Kita juga nggak bermaksud menggurui gimana. Tapi betul-betul saya menganggap ini sesuatu hal yang mungkin nyambung dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengambil sesuatu. Gitu ya Pak Suryo ya. Yep. So first saya mau ini kan di Bandung sudah cukup lama, lahir di Jakarta. Dari Jakarta betul. Abad lalu. Dan, dan ya, kemudian pindah ke Bandung. Waktu umur berapa pindah Bandung? Pindah Bandung umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Jadi orang Bandung lah ya, orang Yep. Bandung. Dan kemudian di Bandung dan kemudian melayani dan kemudian Tuhan percayakan. Dulu sempat sekolah di Singapura selama beberapa saat lah ya. Yep. Ambil pelajaran tentang gereja lokal, discipleship dan sebagainya di Singapura. Sehingga sekarang ada permintaan pelayanan untuk kembali ke Singapura dan juga untuk manage Southeast Asia dan beberapa negara yang lain. So, how do you feel mengenai transisi nih? Saya mau ngobrol pertama tentang transisi. Dulu pernah tinggal di Singapura, belum ada Amy, belum punya anak, dan kemudian balik lagi ke Singapura. So, is it a dream come true? Memang demen banget dulu tinggal di sana dan kemudian cita-cita berdoa suatu kali pengen ke sana, atau is it sekaligus challenging atau is it sekaligus bagaimana ya? How was your feeling begitu pertama kali dengar begitu? Oke. Well, it's a long story sebenarnya. So, before I was a pastor, I was a photographer. Jadi sempat 10 tahun professional photographer. And we managed to be in Singapore for quite sometimes. Jadi tiap kali ada orang mau pergi ke Bali gitu, jangan ke Bali, Singapura aja. Akhirnya kita pergi ke sana dan kemudian kita jadi suka tempat itu. Lalu waktu saya harus jawab panggilan, lalu kemudian ketika panggilan itu saya jawab tahun 2013, lalu kemudian yang kita dapat dari Tuhan adalah kita harus pergi ke Singapura untuk sekolah. Lalu kemudian kita pergi, we thought that was for good. Jadi kita memang sudah pergi dengan pemikiran kita bakal stay di sana for good. Dan kita tinggal situ, kita jual semua segala sesuatu, lalu kita pindah ke sana. Lalu di tengah-tengah lagi sekolah ada banyak sekali orang datang. Istri saya ngomong bahwa I think we need to go back. Ada beberapa hal yang harus kita settle di Bandung sebelum sebelum segala sesuatu. Kita belum tahu waktu itu gimana dan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Jadi saya cuma tahu bahwa saya harus pulang. Dan setelah itu kita pulang, kita memang settle a lot of things. Dan kemudian a new season coming, ada di sini, ada di Bandung, lalu ada di AFJ Bandung, kita melayani. Kita sama sekali nggak pernah kepikir bahwa kita bakal pergi ke Singapura lagi. 2013 it was totally different karena kita So cuma you still berdua. have the dream atau you killed the dream? I never Kenapa killed nih? the dream. Oke. Itu ada di mungkin tanpa sadar itu terkubur begitu dalam sehingga kita nggak pernah kepikiran balik. Itu sebabnya sekarang waktu kita punya Amy kita nggak pernah ajarin dia bahasa Inggris, kita nggak pernah converse in English. Itu sebabnya waktu sekarang kita ada di sana kita cukup kesulitan untuk transisiin dia ke bahasa Inggris. Karena kita nggak pernah kepikiran memang. So when you said you pray about FGF Singapura, kita baru kayak oh wow. Terus kita look behind and everything that had happened. Terus kita baru pikir wow.
Tuhan sengaja bawa kita ke sana, terus memperkenalkan segala sesuatu, kita bisa lihat, kita bisa settle di situ, lalu kemudian kita balik ke sini, kita urusin segala sesuatu, lalu kemudian tiba-tiba, ya kita harus balik lagi ke sana. Cuman bedanya, dulu kita pergi karena kita kabur dari sesuatu, sekarang kita pergi dengan pengutusan, dengan blessing, dan dengan visi yang jelas dari Tuhan. So, saya rasa it's not just a dream come true, but it's a dream that yang Tuhan nggak pernah lupa. Saya udah lupa, tapi itu sesuatu yang Tuhan taruh, lalu kemudian Tuhan nggak pernah lupakan janjinya Dia. Lalu kemudian ketika itu semua terjadi, saya cuma bisa lihat bahkan, wow, Tuhan baik. Itu kan lama kan dikasih waktu untuk berdoa, apakah mau balik lagi Singapura, waktu itu berapa waktunya yang dikasih? Lama juga kan? Oh, lama banget. Waktu itu kita berdoa 1 minggu. Lama sekali kan? Lama sekali. Iya. Man, itu that was the longest 1 week in my life. Saya justru bingung kalau orang ada tanya Tuhan 2 tahun, saya bingung. Dia tanya siapa sebetulnya? Karena tanya Tuhan biasa 1 minggu cukup. yang sebetulnya terjadi adalah ketika saya tutup telepon, lalu kemudian saya masuk cari istri saya langsung begini. Terus dia bingung lagi. Nah, for her gimana? Waktu terima kabar itu for her bagaimana? Dia kaget banget, terus kemudian like ya, hah? Are you sure? Terus kayak ya buat dia sih sebetulnya nggak masalah apakah kita pergi atau enggak. Lalu kemudian kita langsung berdoa. Hal pertama yang kita doain adalah Tuhan tolong jaga supaya kita pergi bukan karena kita mau dan bukan karena kita senang ada di sana, tapi karena memang Tuhan yang suruh. Sebab kita nggak mau pergi kalau Tuhan nggak suruh, akan konyol sekali. Jadi kita nggak mau. So dalam 1 minggu itu kita berdoanya betul-betul apakah ini memang betul Tuhan yang kirim, atau ini akal-akalan Pastor Saimi yang kirim. Both ways lah. Both ways lah. Yep. You have any question? Yeah, I have a questions. I just talk about calling ya. Tadi ada calling. Saya pengen tahu aja dulu first time when you get the calling untuk jadi hamba Tuhan. Itu kapan? Terus how? Gimana terjadinya? Well, kalau mau ditelusurin sangat jauh lah ya, Kalau waktu masih kecil, I really enjoy Bible lesson. It was effortless for me. SD, SMP untuk mengerti cerita Alkitab gitu. Bukan hafal cerita Alkitab ya, I understand. Terus tanpa disuruh sama gurunya mulai research dulu nggak ada internet, jadi pakai buku, pakai apa tentang map, tahu gitu letak Yerusalem, letak Bethlehem di mana. Sebelum SMP itu, so itu satu. Dan kemudian dulu papa suka ke persekutuan ini itu dan sebagainya di Jakarta. Punya kerinduan aja anak remaja gitu untuk ikut dia kemana-mana gitu. Padahal mungkin pembicaranya kan umurnya jauh lebih dewasa dan sebagainya gitu. So that's I think was the first clue. Because it was weird. Anak-anak seumur bahkan orang Kristen nggak mempunyai enthusiasm begitu sama urusan gali-gali Alkitab begitu. Right. Ya, kemudian umur berapa? 14-15 jauh dari Tuhan. Tahun pertama di Amerika juga sangat-sangat jauh dari Tuhan meskipun ke gereja judulnya tiap minggu. But begitu Tuhan manggil kembali untuk ada dalam rumah Tuhan, I never said no. Gitu loh. Ada kebutuhan apa yang diminta gitu ya dan saya bisa lakukan, time lah, energy dan sebagainya begitu. I never said no. Itu satu. Yang kedua, I never felt kayak itu, aduh, susah banget sih. Kenapa gua sih gitu. Never felt that gitu. So I think it takes 2 or 3 to tango like in terms of calling ya. Kalau kita attitude-nya begitu, karena kita juga demen melakukannya, ya pemimpin kita ya dia ngelihat itu dong. Right. Dia kan ngelihat kalau orang tuh grumpy apa enggak dan sebagainya ya. Right. Dan bukan karena dia aja mumpung nih anak mau, dia disuruh terus-terusan. Enggak juga lah ya. Kan pemimpin juga ditaruh hikmat sama Tuhan nih, anak improve apa enggak. Kalau dia apapun mau tapi apapun nggak bisa atau apapun nggak improve juga kan mungkin enggak ya. But I was trying to learn begitu loh. Dan di situ betul-betul I can sense bahwa
ketika melakukan itu I'm joyful and fulfilled. Fulfilled itu nggak bisa diungkapkan kadang-kadang. Kadang orang-orang fulfillment-nya lain-lain, beda-beda ya. Right. But I felt full gitu, fulfilled gitu. Even orang sekeliling bisa ngelihat fisik capek banget tapi dia tuh seneng banget. Gitu. Jadi calling tuh sebetulnya tuh harus, I think harus tandem dengan joy sih. Oh, that's good. Nggak ada kayak gue called but I'm so sad. Maybe you're not called, you should quit. Gitu kan? Kayak Paul dia bilang dia akan di penjara, dia tulis, dia bilang be joyful in the Lord gitu, have joy. Dia lagi di penjara kan, dia lagi suffer but dia joyful. So cek aja joynya ada apa nggak. I have joy, I'm joyful. Gitu. Wow, saya ingat banget pertama kali ketemu Pak Susaimi di Cahaya Garuda di ruangan itu. Lalu kemudian you said that ministry should be fun yo. Yeah, ministry should be fun. right. Ya banyak dari kita kayaknya yang punya panggilan tapi terus kemudian dia bingung ya. Right. Dia ngerasa bahwa dia harus jawab cepet. Right. Padahal tadi diceritain kan sebenarnya enggak. Butuh waktu untuk kemudian lihat. Iya, because I think masa sih Tuhan nggak ngomong lewat leaders, masa leaders nggak bisa lihat ya? That's right. Especially kalau memang ada communications constantly gitu ya, ketemu dan sebagainya ya. I think we both leaders dan semua teman-teman sepelayanan harus open their eyes and open their ears sih sebenarnya. Betul. Yang penting adalah ini aku belajar juga because I came from a background maybe pelayanan yang lumayan, let's say controlling. Di situ make a vow sama Tuhan. When I become a leader, I want to be empowering and not holding people from their destiny. Because it's a bad leadership. Yes. It's a bad leadership. Gitu. 100% agree. So yeah, my question for you is like, kan orang itu kan calling, oke lah pelayanan lah, full time atau enggak dan sebagainya, jadi leader atau enggak, pastor atau enggak, oke lah, it's title and position lah ya. Tapi calling itu menurut aku kan lebih spesifik. Calling itu kan lebih ke I think calling is more towards demographic. Demographic bukan social status saja, bukan educational status, tapi terutama generational. Right. Generational. So I think you have this call ke generasi yang anak-anak yang lebih muda gitu ya. Gitu. Pada usia dan penampakan juga mungkin tidak sedemikian lagi gitu ya. Tetapi Singapore dalam berapa bulan ini I think mengalami shift. Yes. Sebelumnya mungkin average age keluarga muda, keluarga yang sudah mungkin settle. Tapi sekarang I heard puluhan college students, teens datang ke gereja. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak bersama-sama datang ke gereja, mereka merelakan menitipkan anak-anaknya under your wings begitu kan. I think kan begitu kan bukan hanya panggilan ya. I think itu orang bisa melihat ya. Orang bisa ngelihat dan how secure are you in terms of gue kok lebih condong ke arah generasi yang lebih muda gitu ya. How secure are you in terms of ya gue juga usia bertambah terus kan nih. And nyambung gak nyambung tergantung pada next trend loh. Right. Anak muda ini kan maunya bagaimana kan. Saat itu satu. Yang kedua adalah positioning in life. Sekarang you're leading a local church gitu kan. Ada juga usia-usia yang lain dan sebagainya. Right. So I want to ask, how secure are you in menggembalakan anak-anak yang usia demikian? Are you like in the extreme? Oh, I want to serve the next generation for the rest of my life misalnya begitu ya. Pokoknya biar gimana gue bakal funky, gue bakal mencoba untuk muda, gue akan mencoba untuk nyambung relevan sama mereka. Pokoknya everything's for them gitu. Or you know that, maybe ada time limit nih. Tapi kadang orang kan insecure, dia akan bilang enggak, gue mah. Maybe. Nggak ada yang salah. It's preference, right? It's positioning. What do you think? About you lah. Pastor, saya selalu ngerasa bahwa kalau Tuhan taruh seseorang atau Tuhan persiapkan seseorang ada di situ, itu pasti ada sebabnya. Itu sebabnya waktu ketika kita sampai di Singapura lalu kemudian di first
first week kita ada di situ, tiba-tiba anak-anak muda datang. Dari situ saya udah tahu bahwa oh ya, Tuhan memang persiapkan itu. Dari dulu sejak pertama kali saya melayani, saya sudah tahu bahwa saya akan ada di tengah-tengah anak muda dari dulu. Pemikiran itu mulai hilang ketika justru saya bersama-sama dengan Pastor Semi ada di IFGF Bandung, dan ketika saya mulai melepaskan ke Pastor Ferry, saya kasih tahu dia tolong jangan undang saya lagi di teens. I don't think I'm fit for the generation karena umur mereka dikali 3 belum nyampe umur saya. Lalu saya bilang kamu masih punya banyak preachers yang muda-muda, kamu pakai mereka. Saya akan support dari belakang. Waktu itu terjadi, saya mulai kemudian nggak pernah engage lagi dengan anak-anak itu, dengan college, dengan teens. Lalu ketika terjadi di Singapura, saya tiba-tiba Tuhan kayak kasih tahu, so the time is not up yet buat kamu ada di anak-anak muda. You know what to do. Terus saya bilang, yeah, I know what to do. You know exactly what to do. You do it. Saya ada di posisi yang I'm really secure, but I know there's a time limit. I know there's a time limit. Dan nggak bisa terlalu muda karena saya punya congregation yang lebih tua. Sehingga saya harus bisa cater kebutuhan mereka juga. Alright. Saya harus bisa cater yang family, bahkan saya harus bisa cater yang lebih tua dari itu. So, saya harus bisa pinter-pinter memposisikan diri. Jadi, jawabannya adalah I'm secure but I know my position. Saya perlu taruh ini di mana. Di tengah-tengah anak muda, mungkin saya akan lebih muda, tetapi saya tidak akan semuda mereka. Tetapi di tengah-tengah yang lebih tua tentunya saya juga harus punya, at least saya sudah dibekali selama ini, at least saya punya experience yang saya rasa cukup, itu sebabnya Tuhan kirim untuk bisa cater kebutuhan generasi yang lebih tua. So when you talk to them, they see you as gimana? Mereka maybe panggil pastor, mungkin panggil big brother. Mereka gimana? How's your view about this next generation? Selama gak ada yang panggil Om, I'm okay. Pertama mereka panggil pastor. Jadi pertama waktu pertama ketemu ya it was awkward lah pertama ya, dan kemudian it was transitioning from Pastor Josh. Pastor Josh is dia punya pembawaan is way younger than me. Lalu ya transisi itu terjadi, mereka panggil saya pastor semua. Lalu kemudian saya mulai keluar sama mereka, hang out sama mereka, do the youth stuff. Dan kemudian mereka mulai transisi panggil Koko. Sekarang all the youth mereka panggil saya Koko. Jadi saya rasa ya I'm doing a good job so far. Right. Dan juga mesti, I don't know, I think boundary is very important juga. Kita mau open and everything. Yep. But there's something that you are the leaders, right? Itu yang sering kali saya ngelihat yang leaders ini suka fall into the trap. Yeah. Of mau terlalu gaul. Yes. Right. Tetapi jadi become the peers. Yeah. Sehingga input apapun nggak bisa masuk dalam kehidupan Right. anak-anak kita Right. gitu ya. Teman-teman semua yang lebih muda begitu. So, but I know you know those boundaries gitu ya. I'm just implying. Yeah. Totally understood. Ada batas yang jelas banget. Menurut saya ada batas yang jelas banget. Antara menjadi mentor, menjadi hamba Tuhan yang ada di situ, menjadi their pastor, yang also their friend, Right. atau menjadi part of them. Right. I don't want to be part of them. Right. I want to empower them. Right. I want to make them a better people, a better human, Right. a better Christian. Jadi Right. saya jelas sekali punya batasan Right. itu. Right. Sehingga I don't hang out with them all the time. Right. Saya punya waktunya, saya punya aksesnya, tetapi tentunya saya nggak mau pergi ke situ. Right. Supaya I know the trap. Yep. Awesome. You have anything? Was? Tadi ngomongin full time ya, Pastor. Yeah. I know that you go to full time a few years sebelum saya join. Saya nggak mau tanya soal full time-nya. I know why you go full time. I know how segimana jauh you achieve after you go full time. Yang saya mau tanya gini, how you handle the transition from the previous pastor? And he was such a great guy. Dia pimpin dengan luar biasa. Right. Dan gimana transisinya waktu itu? Right. Transitionnya terus terang it for me very challenging. Kenapa challenging? Because
I never expected the position. So my life was fine. Yeah. My life before this also was fine. Until God disturb. My life was fine. Maksudnya I can control my rhythm perfectly dari sudut pandang sendiri ya. Right. Gitu. Not perfect in the eyes of God, tapi di sudut pandang I'm fine gitu loh. Dan yang challenge yang lebih utama lagi transition from the previous leadership kepada leadership sekarang adalah the character and charisma between two persons itu berbeda. Begitu. The previous pastor, he was very people oriented. Benar-benar an ideal pastor even for me. Kalau aku digembalakan, aku mau digembalakan sama dia gitu loh. Right. So I'm happy gitu kan. Greetingnya, warmth-nya, ya smilingnya gitu ya. Semuanya dibuat calm begitu. I like him dong. Suka ada digembalakan seperti itu. Dan bukan hanya me. I think the whole congregation lah. Menyukai tipe leadership yang demikian. Kalau enggak pada awalnya mungkin mereka tidak bergabung. Right. So I'm different. Nggak totally different. Nggak bilang bahwa I don't have warmth, I don't have emotion. Nggak kayak gitu. But I cannot be him. Gitu. So the challenge adalah untuk saya membuat sebuah statement. I cannot be him. And I'm not gonna try being him. Gitu. Yet at the same time, aku juga nggak mau sampai dengan kebodohan atau keluguan menyebabkan orang-orang yang ini karena beda karakter dan sebagainya, pembawaan, ya udah lu nggak suka sama gue, ya udah lu cabut. Nggak begitu dong. How to create the balance between these dua kutub yang lumayan berbeda. But I don't want to lose you guys too gitu loh. Karena kita kan temen, kita kan dengan saudara, kita kan berjemaat begitu ya. But the main thing yang harus dijawab adalah I cannot be him. I need to accept myself gitu. I need to really act according to apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Semua talenta dan gaya pembawaan saya mau improve, menjadi lebih baik apapun yang kurang. But kalau memang itu udah kepribadian utama yang Tuhan kasih, improve-nya, I cannot be him. Dan sewaktu saya bisa menerima diri saya dengan lebih cepat, dengan mudah orang bisa embrace vision Tuhan gitu lah. It's good. In my life. Security ya. Secure with myself and the God's calling in my life. Dan setelah saya bisa menerima diri saya sendiri, lebih mudah. Orang bisa menerima apapun dari kehidupan kita. But when we have struggle, kita punya image sama Tuhan, mau direkayasa bagaimanapun, orang will feel your insecurity and orang will say, lu mendingan urusin dulu deh. Urusan internal lu kayaknya lu banyak internal konflik deh gitu. Right. So, that was the thing. The problem is never with the people. The problem is with you and your calling from God. Oh, that's good. Nah, kalau ngomongin itu, sekarang setelah jalan udah lumayan lah ya dari sejak ini. Siapa yang kira-kira can be your successor for IPO? Wah, how old am I ya? Am I 80 years old or 70? Karena udah deket kan mau 65. Nah itu menurut saya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena menurut saya bukan hanya gereja, banyak organisasi Kristen nggak Kristen ya, bahkan banyak negara mungkin mempertanyakan itu udah terlambat. Ketika orang yang sedang memimpin ini sudah lanjut usia atau dalam keadaan di mana dia sangat jauh relevansinya dengan orang-orang yang paling muda yang dia pimpin begitu. Jadi saya rasa itu bahkan pertanyaan yang sangat bagus ditanyakan bahkan di awal kepemimpinan seseorang. Even you sekarang di Singapura, I think mesti benar-benar formalize, udahan kan? Yes. Nggak fix kan? Karena waktu memang masih lama. Oke, but we need to formalize kan? Right. Karena dengan secepatnya kita formalize itu, siapa yang kira-kira cocok,
itu menentukan kita memformulasikan siapa yang orang-orang di sekeliling kita yang akan membantu kita memimpin jemaat. Karena any of them, basically, yang Tuhan kasih platform bersama-sama dengan kita, mempunyai opportunity untuk nanti melanjutkan pelayanan kita, bukan? Gitu. Jadi kan kita nggak bisa bilang bahwa, saya rekrut kamu, saya ajak kamu dalam pelayanan menjadi tim inti dan sebagainya, but that's it sih, gitu. Nggak juga ya. Mungkin kita nggak bisa janjikan itu kepada semua orang. So it's a good question, successor. Pengganti, penerus dalam pelayanan. Everybody dilihat bukan dari hasil kerjanya, tapi semua orang dilihat keberhasilannya dari siapa yang menggantikan dia. Betul. Gitu. Karena banyak sekali perusahaan dan banyak sekali kerajaan yang runtuh di generasi ketiga. Because pemilihan yang tidak tepat misalnya. Buat saya, kalau untuk Bandung, yang menggantikan saya harus mencintai jemaat jauh lebih besar dari saya. Itu nomor satu. Bisa khotbah sejago apa, bisa ngajar sejago apa. When I sense that you don't love the people, you're out of the picture sih. Satu, you love the people. You willing to invest on people. Orangnya diinvest gitu ya. Right. Generous apa enggak sama people. Bukannya kita jadi center class ya, bukannya kita jadi sugar daddy ya, semua ini itu segala ya. But kelihatan kok. Waktu orang invest di orang apa diinvest di dia punya own vision tuh kelihatan. Kelihatan sekali. Yes. Dan yang menggantikan saya akan lihat bahwa dia harus membuktikan secara memang dari hati yang terdalam bahwa I'm convinced me that you love the people much more than me. Then the church will be secured. Karena yang everything else ketika kita cinta sama Tuhan sama cinta sama manusia, bukankah segala hal yang lain akan ditambahkan kepada kita juga gitu ya. Ya bukan berarti kita juga mencari yang penting dia cinta tapi nggak ngerti manajemen, nggak ngerti leadership apa yang nggak juga gitu ya. But God will send. And dan saya yakin bukannya maybe God sedang menumbuhkan orang di sekeliling kita juga gitu kan. Benar. But remember, church leadership is always team ministry. Kalau cuma satu orang yang nantinya memutuskan apapun, that ministry already fail from the beginning. That's good. So build your team. Siapapun nanti yang memimpin akan aman. Because in multitude of counsel there is safety. Amen. Begitu. So there's no name ya? Not yet. I have too many leaders. Too many good leaders. You know? Calon ada berapa? 3, 4? Calon ada banyak sekali. Banyak sekali. Many of them, they grew from small groups. Right. They grew from small. Yes. Jangan pernah mengangkat seorang yang tidak pernah melakukan perjalanan dari kecil ya. Karena small things matter ya. Right. Gitu, setiap ada perkara kecil dia akan setiap ada perkara besar. Dan usul saya never recruit from outside, recruit from down. Orang dari dalam betul-betul dia menjalani prosesnya dengan baik. And then you will know gitu ya. Yeah. For you. Sekarang kan gak cuma Singapura nih. Tiba-tiba dari Bandung, discipleship pastor. Tiba-tiba bukannya Singapura, now you need to focus on Southeast Asia. Tiba-tiba ada Malaysia ada Semenanjung, ada Sabah Sarawak, dan kemudian ada Kepulauan Riau, Filipina, dan sebagainya, Qatar dan sebagainya. Ketika diberikan tugas itu, oleh siapapun lah itu yang memberikan tugas itu, how do you feel in the first place? Karena kadang-kadang kan Tuhan kan ketika memberikan sesuatu kan it's like shocking juga kadang-kadang begitu. Right. Atau you feel like nggak apa-apa sih, nggak masalah. What do you think? How do you feel? Yang pertama honored. Lalu kemudian nggak pernah kepikiran sebelumnya. Saya berpikir mungkin saya akan selalu assisting aja. Karena before di periode yang lalu I was assisting Pastor Denny buat beberapa region dia di non jauh di sana. Lalu yang nggak pernah kepikiran sebelumnya, dan saya nggak pernah punya cita-cita untuk itu. Tetapi ini cukup mengganggu kehidupan saya ketika saya diordain. Pertama kali waktu saya diordain, lalu kemudian saya selalu bilang sama istri saya, cita-cita dari dulu ya pengen diordain, jadi hamba Tuhan supaya settle semua everything. Nah begitu itu kejadian, istri saya tanya, now what? Nah,
Then I ask myself, iya, now what? So I pray, terus Tuhan kasih bahwa yang kemudian yang saya kejar sesudah itu adalah I want to be more impactful. Sehingga itu sebabnya waktu pas disuruh pergi kemanapun, I always say yes. Mau disuruh apapun, I always say yes. Karena ya saya mau lebih impactful. Pengen lebih berguna aja untuk kerajaan Tuhan. Pengen lebih punya sesuatu. Punya impact itu kan baik karena orang akan lihat kita. Dan kemudian kita bisa lebih gampang masuk. Ada dalam posisi itu kan juga cukup baik karena kita bisa mempengaruhi orang. Sehingga ketika jabatan itu datang, yang buat saya bukan soal jabatannya tapi tanggung jawab itu datang, saya merasa bahwa I'm grateful. Terima kasih Tuhan karena mungkin ini akan bantu saya untuk saya bisa masuk ke beberapa hal yang jauh lebih impactful dari apa yang saya sudah pernah lakukan. Itu waktu hari pertama dikasih tahu kan. Ya hari kedua sih langsung hidup jadi kayak kok begini. Apa yang terjadi? I was fine before. Iya. Buat saya gitu sih, Pastor. So, saya ngomong begitu karena saya pengen, di satu sisi kan ada local church, di mana kita memimpin dalam kelompok gereja lokal satu. Dan juga sekarang tiba-tiba ada di luar local church, ada meskipun satu tubuh dan sebagainya ada di luar sana, di luar negeri, di luar wilayah. How you prioritize things? I always prioritize the local, of course. Maka kalau kita pakai prinsip Pareto, maka 80% kehidupan saya, konsentrasi saya, fokus saya itu ada di local. Dan 20% untuk urusin global. Bukan berarti kemudian global nggak penting, enggak. Tetapi ya memang fokusnya begitu. Kita nggak akan pernah punya global kalau kita nggak pernah lakuin yang lokal. Kalau kita nggak pernah perform di yang lokal kita nggak bagus, maka kita ditaruh di global pun nggak akan jadi apa-apa. Jadi 80% tetap urusin yang di dalam, baru kemudian kita urusin yang di luar. Dan so far jauh lebih mudah urusin jemaat daripada urusin pendeta kan begitu. Katanya. Kabar yang saya dengar begitu. Tapi itu kan di Wakanda, bukan di FJS. Local church harus menjadi model, I think ya. When you're faithful in small, maka that model can be a blessing. Yes. Untuk beberapa situation yang mungkin ada. Awesome. Saya punya ada banyak sekali orang yang tanya, Pastor Sam ini kepribadiannya bagaimana? Mungkin ganda. Mungkin juga lebih. Jadi kita pengen tahu, what is your personality? Kalau zaman dulu yang dibagi 4, ada choleric, melancholic, phlegmatic, sanguine. What is your personality? Dulu yang kuat choleric, abis itu sanguine. Choleric, sanguine. My phlegmatic was almost 0 waktu itu ya. Tapi ya nggak tahu sekarang. Maybe sekarang udah tambah sabar, tambah tua. Maybe. Tapi dulu my choleric sama sanguine dibanding yang lain very far dulu. Tapi itu kan tes lama ya. Mungkin sekarang ada tes modern gitu. Sekarang ada MBTI. What is your MBTI? Aku ESTJ. Maybe you can explain because I took the test a while. ESTJ itu apa? I even forget. Tapi ESTJ itu extrovert, so it's like sanguine sebetulnya. Dan T itu S itu observant. So personality-nya datang dari observe things, terus thinking T, dan kemudian judging. Kelihatan sih. Lawan dari judging apa? Lawan dari judging itu perceiving ya. Perceiving ya. Yeah. Oh, oke. Jadi dia mau menerima input dulu, Betul. Kalau gua pokoknya, bukan ya? Kalau gua pokoknya kelihatan orang langsung, bener. I didn't say that, you say that. ESTJ, yeah. What is your Enneagram? Enneagram 7. I know my numbers ya sama itu semua codingnya, tapi I forgot itu isinya apa. 7 itu apa? I don't think you're 7, I think you're 8. 8, sorry, 83 itu apa? Nah, 8 is a leader. 8 is a type of leaders memang. Okay. And 8 is a pusher. Ini kok jadi kayak Kwame ya? Buat semua saya nggak bikin Enneagram, saya nggak bikin MBTI. Pastor Semi yang ambil itu sendiri, lalu kemudian dia. Terus lupa sendiri hasilnya apa? I'm 8, the tendency of 3.
Jadi hati-hati buat yang di saya rasa semua baik ya. Saya rasa semua baik. Saya juga tipe enagramnya 8, tetapi saya juga extrovert. Tapi saya ENFP. So I'm feeling instead of thinking, I'm more like a feeling guy. Terus ya instead of judging, I'm more perceiving. Right. Gitu. Itu mungkin sebabnya saya kuat ikutin Pastor Samuel lama ya. What do you think about ini ya? Karena ada beberapa orang itu sangat bukannya bergantung, bukannya hanya senang, tapi lihat beberapa organisasi besar di dunia, Right. mereka tuh ngerekrut orang, bahkan nentuin orang sekantor sama siapa, betul-betul tuh berdasarkan dilihat dari itu semua. Dari hasil personality test. Dari personality testnya, bahkan dia cocoknya bekerja sama dengan orang seperti apa dan sebagainya. Bahkan saya pernah mengunjungi sebuah kantor di mana di luar kantor itu ada MBTI-nya semua tuh terpampang. Sehingga kayaknya orang tuh sebelum masuk kantor orang kayaknya gue mesti hati-hati ngomong sama orang ini tentang hal ini itu deh misalnya gitu. Atau gue mesti jaga tingkah gue. Atau bahkan gue mesti open banget dan warm. Kayaknya baru diterima nih sama yang begini gitu ya. Saya juga ada dua kubu nih. Satu yang memang sangat percaya dengan keilmuan daripada segala macam personality test itu. Juga di satu sisi juga ada yang bilang ya jangan jadikan itu seperti horoskop. Atau jadikan itu sebagai sesuatu yang pasti. Karena manusia makhluk sosial mungkin juga kan dalam waktu berapa tahun atau kalau ada kejadian luar biasa terjadi dalam kehidupannya dia mungkin bisa mengalami perubahan juga. Right. How important do you think and what kind of kalau dalam konteks gereja aja, oke lah nggak usah gereja lah perusahaan atau apapun aja. Ini bisa dipakai sebagai apa nih panduan dan kenapa kita di iGrow mengkhususkan banget ada satu kelas ada MBTI dan sebagainya sampai belajarin tentang ini. Kalau antara dua kubu itu, I think I will stand on the Bible side. Karena Alkitab kita ajarin kita to be relational. Right. Kita harus mencintai sesama kita. Dan kemudian dari situ kita perlu tahu anggota tim kita itu siapa aja. Nah berangkat dari pemikiran itulah kenapa kemudian kita perlu pakai ini. Sebab kan kita nggak bisa, kita kan bukan cenayang. Kita kan nggak bisa tiba-tiba tahu orang itu tipenya bagaimana. Sehingga kita pakai metode ini untuk tahu orang itu tendensi personalitinya kayak gimana. Setelah itu kita nggak jadiin itu primbon. Lalu kemudian oh ya udah, pokoknya dia begitu nggak akan pernah berubah. Justru saya rasa setelah kita tahu masing-masing dari kita pribadi, kita harusnya bisa tahu bahwa kita sebetulnya bisa berubah, bisa merubah ini sampai kemudian serupa dengan karakter Kristus. Kan itu yang kita kejar. Right. Nah. Tapi orang perlu tahu dari base mana dia pindah. Saya ini siapa dan kemudian sekarang saya ada di posisi mana. Itu sebabnya tes ini perlu dan tes ini penting. Jadi untuk tahu saya ada di mana dan bagaimana saya memperlakukan orang lain yang kemudian 180 derajat berbeda dari saya. Sehingga saya bisa mulai menerima, oh orang itu memang pemikirannya nggak sama. Karena cara dia menerima informasi, cara dia menangkap segala sesuatu beda. Itu sebabnya untuk teamwork, kita perlu metode ini. So bisa mengumpulkan kekuatan berbeda malahan ya, menjadi satu tim yang lengkap ya. Yes, sehingga semua jadi bisa sama-sama menerima. Oh, Pak Suryo memang orangnya gitu, dia memang keras, lalu kemudian tapi dia outgoing. Terus dia memang akan selalu bilang hal-hal direct. Orang akan ngerti. Oh, dia nggak marah sebenarnya. Dia cuma ngomong direct aja. Dan dia stern gitu kan. Dari situ kan kita bisa lihat. Dan kemudian sebagai pemimpin saya juga bisa lihat bahwa ada beberapa mungkin yang saya pimpin yang nggak bisa langsung ditegur dengan cara itu. Perlu ditegur dengan cara yang lebih mudah, lebih soft, lebih gentle. Ya. So, apa kelemahan orang ESTJ? Mungkin kayaknya kita bahas di lain kesempatan. No, seriously, apa yang harus di kaca spion apa yang harus ada di orang ESTJ? Being extrovert is good. Being extrovert is good, especially for pastors ya. For pastors being extrovert, I think is a beneficial. Jadi kalau kita udah extrovert, saya rasa itu udah bagus sekali. Lalu kemudian being observant adalah sesuatu yang memang kita perlu sebagai pemimpin. Nah, based on thinking, EST, T-nya kan thinking. Kalau kita selalu thinking, maka kita akan less flexible. Kita perlu that flexibility untuk memimpin, saya rasa. Lalu in judging, you're not
allowed to judge people, Pastor. That's from the Bible. Analyze. Analyze. Intuition. I think the MBTI is wrong. Itu harus ganti. It's not MBTI. Itu bukan ESTJ. Itu ESTA. Analyze. Aku STMJ aja lah. Susu telur madu jahe aja gue mah. Ya, I think apa ya? Okay, now leads to my question lah ya. What kind of leader that you dislike the most? What kind? Jangan sebut nama. What kind? Dari tipe pemimpin model apa yang kalau aku bisa ngomong pakai bahasa yang ekstrimnya, gue benci banget sama pemimpin model begini nih. Insecure leader. Insecure leaders. Insecure leader. Itu akan menghambat orang lain dan kemudian menutup semua kesempatan untuk orang-orang lain untuk bertumbuh. Sementara Dan mungkin untuk dirinya sendiri juga nantinya. mungkin untuk dirinya sendiri, definitely sebenarnya. Jadi kalau kita sebetulnya ada di posisi-posisi yang mampu untuk memberikan kesempatan pada orang, saya rasa we need to be open with that. Walaupun sebetulnya mungkin waktunya di luar dari waktu yang kita rasa ini seharusnya terjadi. Dan kalau kita cukup secure, sebetulnya kita pasti akan kasih. It happens to me many times. And I believe it happens in your life many times. Jadi insecure itu betul-betul buat saya parah sih. Parah banget. Especially when you are a leader. Right. Dan insecure juga punya manifestasi yang berbeda-beda loh. Insecure juga kan kadang orang karena dia insecure, maka dia ini misalnya mengekang atau opresif atau manipulatif, begitu ya, mengekang dalam segi ini. Tapi juga yang segala sesuatu dikasih juga itu bisa insecure juga loh. Takut kehilangan orang, takut kehilangan nggak dianggap orang baik misalnya. People pleaser. Ya. Sama semua orang yes, sama semua orang iya. Sehingga akhirnya kemudian bingung yang mana yang sebetulnya harus dibelain. Right. That's itu juga insecurity. And I think I've been thinking about itu ya, insecurity udah lama sekali. I think ya each one of us sebetulnya punya insecurity lah ya, in a sense lah ya. Nggak ada orang yang pernah bilang dia totally secure. Dan kalau dia ngomong bahwa dia totally secure, maybe dia insecure kalau dibilang insecure gitu kan ya. So, but I know karena ada, ya jangan, insecurity mungkin ada dalam beberapa area, tapi ya deal with it kali gitu ya. Deal with it, handle it, begitu. Ya. Oh itu menarik. Saya punya pertanyaan khusus buat Pak Susemi buat itu. Back in 2015 ya, when I was joining. Apa yang Pak Susemi lihat sehingga you become so secure you wanna accept me? I become so secure to accept you. Well, I think, nah ini ya, aku belum dapat ilmunya nih, gitu ya. I learn tentang pastoral psychology dan sebagainya. I learn tentang yang tadi itu. I learn tentang basic management lah, pastoral dan sebagainya. Ini yang aku ayat-ayat kalau mau dicari mah ada. Cuman the thing yang aku rasa itu juga berperan dan maybe Roh Kudus bekerja atau maybe just feeling itu selama itu yang namanya chemistry. Ya, nah itu tuh. I think that's one of my weakness. Benar-benar. Karena kalau orang misalnya punya chemistry, cocok nih ngomong nih gitu. Misalnya tiba-tiba dia bilang, Pastor dulu kemarin Juve tuh bagus banget, beli Dusan Vlahovic tuh menurut saya tuh benar-benar keputusan yang pas. Oh langsung ada chemistry sama gua. Ya, langsung lah. Entah karena apa celahnya masuk gitu kan. Tapi kan belum berarti that person is the best person to be in a circle, to be friend, to be a team, to be itu ya. But chemistry juga kadang-kadang, nggak kadang-kadang, sering kali juga nggak salah. Ya. Seringkali attract gitu loh, ya. Gue cocok aja sama dia. Gue kalau jadi temen sama dia long term mah bisa aja. Gue kalau ngumpul sama dia, ngomong sama dia, bawanya mah senang. Gitu. Bawanya mah gue bisa ngomong apa aja, nggak masalah gitu kan. Bird of the feather flock together gitu. Iya, dan I think as a person lah ya, nggak usah ngomong mengenai pastor. Yang kalau orang punya tendensi like me ya,
gitu. Maybe judging kan? Maybe itu judging kan? Yeah. Gue cocok ngobrol sama dia, Right. gue ketawa sama dia pokoknya. Secara chemistry bagus, kenapa nggak dia jadi tim aja? Gitu kan? Maybe judging, maybe it's chemistry. Tapi I think kalau mau rajin kita harus betul-betul I need to pray untuk Tuhan pertajam terus the gift of discernment. Kemampuan membedakan bermacam-macam roh, kemampuan membedakan motivasi orang. Right. Karena ada juga maybe secara chemistry mah bisa jadi teman baik. Tapi untuk kerja bareng mah enggak banget ternyata salah gitu loh. Karena kan enggak semuanya based on feeling happy joy Right. kan, enggak juga gitu loh. Tapi with you at that time itu judgmental chemistry banget sih. Sekarang gue baru tahu, enggak lah. untung it was a good choice. Untung. Puji Tuhan. Haleluya. But I keep doing that. Yeah, I see that you keep doing it. Dan sebetulnya ada tendensi untuk you because you trust people. I see the positive way. You trust people so much. Tapi kan ada tendensi untuk kemudian itu bisa salah. Bisa salah. Betul. Pernah salah nggak? Oh iya salah. Because yang kamu ngomong trust itu betul. My wife juga tell me all the time. Dari segi positif dan negatif bisa diambil lah ya. Lu tuh kalau udah kasih orang sesuatu tanggung jawab, lu tuh bener-bener kasih orangnya. It's like selalu whatever lah kan lu bisa mikir ya, gitu. Dan maybe orang juga nggak semua bisa digituin, begitu ya. Jadi mungkin salah menentukan katup daripada orang itu. Tapi menurut aku bisa dua-dua yang salah atau salah satu yang salah. Maybe I think too highly about themselves. Or maybe aku tuh punya iman lebih gede daripada diri dia sendiri. Dari gaya ngomongan lu, dari gaya bacaan lu sebetulnya tuh lu bisa di sini. Karena itu diberikan kesempatan sampai sekian. You think saya nggak merasa didukung, nggak merasa diperhatikan, nggak merasa dilatih dan sebagainya. Ini, you can research your own, gitu kan? Ya, either aku bisa salah, orang bisa salah, kita dua-duanya bisa salah, begitu. But aku kadang-kadang wrong in a sense of menentukan katup dan kapasitinya orang. Atau mungkin dia perlu journey tertentu supaya katupnya itu terbuka kan. Tapi somehow I could see, aduh lu kalau ngotot dikit lu tuh bisa sebenarnya gitu. That's why maybe ASTJ mungkin a bit pushy orangnya ya. Iya, yes. Iya ya, bener ya. Kelihatan banget ya kayak gue ini banget. Oh iya. Itu that I think my weakness, so failnya di situ. Iya, so sebenarnya kan chemistry setelah itu baru karakter kelihatan. Harusnya kan karakter dulu, aturannya dulu kan ya. Maksudnya karakter, capability baru chemistry, baru chemistry ya. But somehow dari ngomong-ngomong sama orang, gue nggak pusing lu capable kayak gimana. Gue nggak pusing lu karakter lu misalnya bagus banget, syukurlah gitu. Lu capable ya oke. Tapi kalau lu nggak team player terutama, for me sih ya, not only chemistry with me loh. Kalau lu orangnya nggak asik bermain dalam tim, kayaknya lu nggak cocok. Bro. Karena kan dari kecil main bola, 11 itu banyak. Harus team player. Kalau main catur sendirian. Main catur berdua. Ya berdua sama dia. Cuma kan gue gak 11, gue bikin sendiri. Ya, thank God sebenarnya ketemu leader kayak Pak Susemi, orang yang berani untuk take risk, untuk kemudian percaya sama orang lain. Dan ya tadi udah dijawab kenapa kalau sampai gagal gimana, pernah gagal. Nah sekarang sebetulnya orang yang dipercaya lalu kemudian jatuh tuh juga kan kita tahu sama-sama ada nama orang Darth Vader. From your side itu dia chosen one or fallen one? He could be both. Because I'm Armenian, it's his choice. It's not the will of the force. It's his choice. It's his choice. Dia yang bikin. His choice. So berarti dia pernah fallen, dia juga pernah jadi chosen one. But I think there's a root there kan. Karena itu kalau misalnya tadi I ask you a leader macam mana yang you bilang I don't like this type of leader. Kalau aku paling nggak suka sama a fearful leader. Karena seperti Yoda bilang, fear leads to anger. Anger leads to hate.
hate leads to suffering, gitu kan. Maaf ya teman-teman ya, but ya begitulah. Itu kan house talk. It's a house talk. It's a house talk. Jadi dia kan karena fear kehilangan Padme Amidala. Karena itu dia mau mencoba untuk bisa resurrect dengan kekuatannya sendiri begitu. Dia choose the dark side. So I can be powerful and I can save my family. But the base is not loving her family, the base is fear of losing something. So sebenarnya ya, kita perlu banget belajar yang namanya Star Wars karena it gives a lot of insight in leadership And biblical perspective. and biblical perspective. Yeah. Well, talking about entertainment, movie dan sebagainya. What's your latest in? Movie kan udah lama nih kita nggak ke bioskop dan sebagainya. Netflix ada keunggulan. What's your biggest in sekarang? What my biggest in? I love all the historical series in Netflix. Mulai dari Rome, ada cerita tentang Caligula dan segala macam. Lalu kemudian I just finished the Marco Polo, cerita tentang Kubilai Khan. Terus I already finished The actor looks like you know, Kubilai Khan. I shouldn't brought this. When I see that piece. Saya rasa lebih mirip Acin daripada. Right. Iya, tapi saya rasa yang terjadi di dunia juga seperti itu ya. Instead of dulu kita punya cable yang kita nggak bisa tentuin kita mau nonton apa. Sekarang kita bisa tentuin kita mau tonton apa. Ya sama seperti sekarang terjadi di kehidupan kita. Kita yang pilih kan, kita mau masukin apa dalam kehidupan kita. Saya sih sekarang buat entertainment, I like Netflix so far. Ada banyak sekali yang bisa digali, ada banyak sekali yang bisa dipelajari lewat all the historical. Saya suka sekali semua seriesnya dia tentang doku series bahkan tentang orang-orang, like Jordan, terus Schumacher. Ada banyak sekali yang bisa belajar dari situ. Gitu. Yep. What's yours? Well, for the pandemic, after pandemic, ternyata God opened that. I really love walking. It's so simple. Walking can be anywhere kan ya. Terus bisa dengar podcast dan sebagainya. Right. And I can have my me time every day ternyata. Fruitful day gitu ya. Dengan jalan kaki doang, nggak perlu maksa gitu. Mau lari, mau jalan-jalan, but I can listen to something. Dan belajar untuk mendengar dengan disiplin malahan. Dulu serabutan. When I read book dulu, kelihatannya baca banyak buku. But I rarely finish. Gitu dulu tuh. Beli banyak buku online dan segala macam. Dan kemudian yang buku hard copy, soft copy. Baca 2, 3. We'll start everywhere. Kemudian, semua dimulai. I think I know it. Terus baca bab terakhir. Right. Got it. Udah selesai. Wah, chemistry lah. Itu dengan walking kan susah ya, skip ya, audiobook gitu kan. So I listen to every chapter, bisa dengan tenang gitu menelaah begitu. Terus yang bagus-bagus I can do voice note sambil jalan. Tadi saya belajar tentang ini, nanti bisa untuk bahan khotbah, kesaksian, whatever gitu kan ya. Bisa jadi belajar. So yeah, I really enjoy something that's very cheap. How many podcasts you listen? I listen to 6 podcasts per week. 6 podcasts per week, 40 minutes each. So it's like a podcast a day. A podcast a day or 2 or 3 a day can be. Karena kan abis itu I listen audiobooks yang 11 minutes. Blinkist itu I listen to 5 to 10 books per week. 11 menit kan? Itu satu kali jalan maybe that book udah over gitu kan. So how many books? 5-10 buku per minggu. Wow. Udah pasti dengar itu mah ya. Karena I listed kan, begitu habis nanti ya udah list lagi dan dia automatically bakal itu sendiri waktu kita jalan ya. Betul. Podcast ada langganan beberapa podcast yang udah pasti ada di situ yang new, itu udah pasti dengar. And I listen to 2 to 3 sermons per week dari hamba Tuhan yang almost unreachable for me to be their friends lah gitu ya. Jadi mereka jadi mentor jarak jauh. Wow. So those are the things. Wah. What about you? What are you listening? Atau lagi baca senangnya apa? I have
Mirip ya, aplikasi mirip tapi bukan yang waktu itu. Ada aplikasi yang baru, dia kasih bukan cuman audiobooks tapi juga ada infographic. I'm more like a graphic person, so dia kasih banyak sekali. Ya seminggu saya bisa baca kurang lebih 3-4 buku lewat itu. Lalu kemudian podcast sama, karena di Singapura itu enak sekali buat sepedahan gitu ya. So now saya sepedahan, terus sambil sepedahan saya bisa dengar podcast dan terus-terusan. Dia kan selesai satu dia bisa jalan lagi, selesai satu jalan lagi. Ya, so kurang lebih about the same lah. Satu hari bisa dengar satu gitu. Dan saya rasa perlu ya untuk bisa punya referensi dari luar, karena ternyata kita nggak bisa terlalu baik atau terlalu bagus dalam satu hal. Ternyata kita bisa punya selalu ada yang bisa kita pelajari dari orang lain, gitu. So my last question. Bandung kan kita kan Racing 22, menumbuhkan generasi muda lah ya, next generation. So if you can say something to teman-teman yang sekarang nih bakal segera lulus kuliah. If you can give them an advice, apa yang akan kamu berikan gitu kepada mereka? Ini orang yang dalam semester akhir mau lulus kuliah nih, entering 21-22. Belajar hal-hal yang nggak diajarin di kampus sebanyak-banyaknya. Belajar bahasa, belajar tentang negara-negara lain, historinya, belajar tentang pengetahuan umum, belajar tentang skill yang mungkin nggak pernah diajarin, kayak public speaking. Pelajarin itu semua karena itu bakal jadi bekal yang sangat-sangat baik dan itu tidak akan worn out. Itu bakal terus ada sampai kita tua dan dibutuhkan. Kalau saya harus balik lagi dan dikasih kesempatan balik lagi ke umur segitu, itu yang akan saya lakukan. I will absorb so many things. Karena ternyata apa yang kita dapat di kampus nggak cukup. Bukan yang nggak berguna, tetapi nggak cukup. Ini lucu banget karena pertanyaan terakhir saya juga begitu. Chemistry. Talking about chemistry. Ya. Apa yang mau disampaikan buat anak-anak muda umur segitu ya, Pastor? Number one adalah trust the process. Wah. Embrace the process malahan. Karena saya ngelihat banyak juga yang benci proses jadinya. Karena everything should be fast. Everything should be now gitu kan. Kalau ngirim barang aja cari yang kurirnya tercepat gitu kan. It's human nature, nggak ada yang salah mungkin dengan pengiriman barang seperti itu. Tapi proses itu kayaknya yang jadiin kamu orang yang mature kayaknya proses deh. You cannot bypass deh beberapa hal gitu ya. So trust the process. Yang kedua, if possible, travel whenever you can and when you can afford it. Nggak perlu mahal, nggak perlu selalu keluar negeri. Banyak sekali bahkan in your neighborhood tuh yang bagus. So when you travel, otak kita reseptif, kebuka akan segala macam ide. Dan yang paling penting tuh kalau kita lagi misalnya di bis, di kereta, di kapal terbang, kita tuh belajar banget karakter manusia, tau nggak? Be a student of human being. Wow. Jadi aku kalau ini ya misalnya ada orang misalnya dia a great leader, a successful CEO atau bahkan pendeta hamba Tuhan misalnya dia fall into sin misalnya atau apa jatuh atau bangkrut atau apa. Kita nggak bisa ngejudge dong. Oh, ini orang begini gitu kan ya. But always study the person gitu ya. Study kenapa pola pikirnya seperti itu ya dan sebagainya. Kenapa dia mengambil keputusan yang demikian. Dan saya rasa kalau itu terjadi maka kita akan jadi orang berhikmat ya. Kita lihat orang bagaimana. I always ask why you take this kind of keputusan seperti itu, decision seperti itu. From that dia akan reveal ya mengenai diri dia gitu ya. Be a student of character lah gitu. Wow, that's gold. Alright, I think that's all. Thank you so much. I think we should do this again. Yes. Sometimes. Yep. We will enjoy kita punya relationship terus, and I really encourage teman-teman semua juga you have people yang memang bisa bukan hanya share vision together, bisa share burden together, share thoughts together.
And jangan cari orang yang dimana saya bisa dibantu atau bisa ditolong, ditopang atau bersama-sama dengan dia sekarang. Tapi cari teman, cari sahabat, cari benar-benar orang sekeliling kita yang you choose to grow old together. Jadi tumbuh menjadi dewasa dan menjadi nantinya siapa tahu sampai kakek nenek masih terus bersahabat gitu ya. Meskipun he will look older more than me faster gitu. Oke Mas Yo, thank you so much. Thank you semuanya. God bless. God bless.